Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Nafisa, biasa dipanggil Vida dengan NRP 502622105 dari kelas SEB. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai SAP yang terdiri dari tiga modul yang telah saya pelajari. Untuk modul yang pertama yaitu Sales and Distribution, modul yang kedua Material Management, modul yang ketiga Production Planning. Kita mulai dengan Sales and Distribution. Pada modul ini digunakan untuk mengelola penjualan dan pendistribusian barang kepada customer. Master data yang digunakan pada sales and distribution ini yaitu material master data, customer master data, dan condition master data. Pada modul ini terjadi proses yang dinamakan order to cash, yaitu dimulai dari pembuatan pesanan, kemudian pengiriman pesanan, dan dilakukannya pembuatan faktur, dan yang terakhir yaitu penerimaan pembayaran yang dikirimkan oleh customer. Dimulai dari sebelum dilakukannya pengiriman kepada pelanggan, maka perusahaan akan melakukan penjadwalan pengiriman dan pengecekan ketersediaan barang agar nantinya proses dijalankan secara lancar. Dan selanjutnya, ketika terjadi pengiriman barang kepada customer, maka perusahaan akan melakukan pembuatan dokumen pengiriman, kemudian di picking, selanjutnya di packing, dan yang terakhir yaitu post good issue agar barang kemudian itu dikemas secara tepat dan dikirimkan secara waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, ketika barang telah sampai ke tangan pelanggan, maka perusahaan akan melakukan penagihan pembayaran kepada customer sesuai dengan sales order-nya. Dan selanjutnya, maka customer akan melakukan pembayaran kepada perusahaan dan perusahaan akan menerima pembayaran tersebut. Baik, untuk yang modul yang kedua yaitu material management. Pada modul ini digunakan untuk mengelola material, inventory, dan proses pembelian barang kepada vendor. Modul ini memastikan bahwasanya barang ada pada jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan pada biaya yang optimal. Proses yang ada pada modul ini dinamakan dengan procure to pay. Dimulai dengan adanya permintaan pesanan, kemudian dilakukannya pemilihan vendor, dan ketika sudah terpilih vendornya, selanjutnya dilakukan purchase order. Nah, setelah dilakukannya purchase order, maka vendor akan mengirimkan barang tersebut kepada perusahaan. Ketika barang sudah diterima oleh perusahaan, maka perusahaan akan melakukan good receipts. Dan selanjutnya, ketika sudah menerima barang, maka perusahaan akan menerima faktur dari vendor, dan selanjutnya perusahaan akan melakukan pembayaran kepada vendor. Maka master data yang ada pada material manajemen ini yaitu material master data dan vendor master data. Nah, pada modul material management ini terintegrasi dengan modul production planning yang pada studi kasusnya semisal pada ketika terjadi proses production planning yaitu akan memproduksi suatu barang, ternyata materialnya berkurang atau materialnya kurang untuk dilakukannya produksi, maka terjadilah proses pada material management yaitu dilakukannya purchase order terhadap vendor agar nantinya material terpenuhi untuk pembuatan suatu barang. Baik, yang terakhir yaitu modul production planning. Pada modul ini digunakan untuk mengelola seluruh proses produksi yang ada pada perusahaan. Master data yang digunakan pada production planning ini yaitu material, bill of material, routing, work center, dan yang terakhir product group. Baik, pada proses production planning ini dimulai ketika terjadi permintaan pesanan dan selanjutnya masuk ke proses yang dinamakan manufacturing execution. Pada manufacturing execution di dalamnya terdapat proses yang dinamakan pengeluaran barang, selanjutnya terjadi produksi,
barang. Selanjutnya terjadi konfirmasi penyelesaian akan produksi yang telah dijalankan, dan selanjutnya terjadi penerimaan barang jadi, bisa dinamakan dengan good receipt, dan yang terakhir yaitu settlement, yaitu konfirmasi biaya total biaya produksi yang telah dijalankan. Nah, pada production planning ini terdapat 4 strategi perencanaan. Untuk strategi yang pertama yaitu make to stock, yang kedua make to order, yang ketiga MPS yang dinamakan Master Production Planning, Master Production Schedule, yang terakhir yaitu MRP, yaitu Material Production Planning. MRP, Material Recruitment Planning. Nah, pada production planning ini terjadi 2 studi kasus. Bahwasanya ketika di awal, jika dilakukannya peramalan atau forecasting, maka akan terjadi tahap atau langkah yang dinamakan sales and operation. Pada langkah ini nantinya akan terlihat histori yang ada pada perusahaan yang nantinya akan dilakukan peramalan atau total produksi yang akan diproduksi pada bulan-bulan atau di masa depan. Nah, namun jika tidak terjadi peramalan, maka langkah tersebut tidak dilakukan, dan ketika akan melakukan perencanaan produksi, maka kita akan melakukan pengisian angka angka produksi yang telah disepakati atau direncanakan untuk bulan yang telah ditentukan. Nah, pada production planning ini nantinya akan terintegrasi dengan modul sales and distribution, bahwasanya ketika produksi barang telah selesai, maka hal yang dilakukan selanjutnya yaitu melakukan pengemasan dan pengiriman barang kepada customer yang langkahnya ada pada sales and distribution. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai SAP yang terdiri dari 3 modul tersebut. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga telah menonton. Semoga hasil dari pembelajaran SAP ini bermanfaat bagi saya ke depannya, dan nilai sistem enterprise saya dibilang sempurna. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.